Hai Taurus, selamat datang di bacaan asmara. Ini adalah bacaan yang menangkap energi orang banyak, artinya tidak akan mungkin bisa cocok untuk Taurus ya. Kalau tidak cocok atau kamu tidak merasa resonate di sini, silahkan cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Oke. Ini untuk Taurus yang sudah berpasangan. Untuk Taurus yang sudah berpasangan ya, mari kita lihat asmara Taurus dan pasangannya, atau kamu punya seseorang yang sudah kamu fokuskan ya. Asmara Taurus dan pasangannya, atau orang yang sedang difokuskan ke Taurus oleh Taurus. Oke, kartu pertama adalah kartumu Taurus. Wah, kartumu adalah The Chariot. Kamu punya energi Cancer atau bertindak sebagai seorang Cancer ya, atau Cancer ada di dalam salah satu berchart kamu, atau bisa juga dia yang sedang kamu fokuskan atau sedang ada hubungan denganmu adalah orang Cancer ya. Oke. Cancer biasanya The Chariot biasanya tentang pengendalian diri, kedisiplinan ya. Ini juga tentang kehendak ya, bagaimana kita memiliki tekad atau kehendak. Jadi kalau aku merasakan di sini energimu, kamu orang yang mungkin kamu orang yang disiplin, kamu orang yang teguh, tekun, dan melakukan sesuatu, kamu fokus gitu ya. Dan sepertinya di sini aku juga bisa melihat bahwa kamu orang yang dinamis dan selalu ingin adanya kemajuan dalam hubungan ya. Mungkin beberapa di antara kamu, aku merasakan adalah orang-orang yang mapan secara finansial, maupun mapan secara kamu punya pekerjaan tetap yang mapan ya. Atau memang kamu adalah pribadi yang memang sudah settle gitu ya, stabil, cukup stabil kayak gitu ya. Oke, ini kartu pasangan kamu. Ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini ada energinya Capricorn ya, atau kamu sedang, beberapa di antara kamu memiliki pasangan atau orang yang kamu fokuskan adalah Capricorn, atau Capricorn ada di salah satu berchartnya dia ya, salah satu zodiaknya dia kayak gitu ya. Bisa zodiak moon, rising, Venus, atau apapun zodiaknya, atau dia bertindak sebagai si Capricorn ya, bertindak sebagai si Queen of Earth ini. Dia adalah orang yang murah hati. Nah, murah hati, praktis ya, praktis yang membumi gitu ya. Orang yang materialistik dalam arti dia pandai mengelola hal-hal yang sifatnya materi, misalnya pandai mengelola keuangan, atau memang dia seorang yang grounding gitu ya. Grounded itu orang yang realistis ya, realistis, dan dalam melakukan planning dia itu selalu planningnya adalah planning yang bisa simple, bisa sesuatu yang metodis, atau sesuatu yang sudah dipikirkan masak-masak kayak gitu ya. Intinya dia bukan orang yang suka ngawang-ngawang kayak gitu ya, orang yang cenderungnya praktis. Oke, dia punya kemampuan untuk menjadikan segala sesuatu lebih indah. Jadi kayaknya
memang dia orang yang pemelihara. Biasanya seorang Queen of Pentacles memang seorang yang pemelihara, yang nurture gitu ya, yang membimbing, jiwanya membimbing, memelihara kayak gitu ya. Punya sifat, kalau seorang wanita ya, punya sifat keibuan yang memang loving gitu ya, mencintai dengan kelembutan kayak gitu ya. Kalau dia laki-laki ya, dia orang yang memiliki sifat bisa memimpin pasangannya kayak gitu. Dan aku ngerasa dia juga orang yang mapan juga ya, kayaknya beberapa di antara mereka juga mapan gitu ya, secara finansial mereka mampu mengelola keuangan dengan baik ya. Ini juga tentang bagaimana menjadi praktis dalam semua, sekali lagi ya, praktis dalam semua apa yang dilakukan gitu ya. Beberapa di antara mereka mungkin cinta sama seni, keindahan gitu ya. Oke. Baik, ini adalah tantangan dari asmaramu dengan dia. Kayaknya di sini kalian punya energi yang sama-sama seperti seorang pemimpin gitu ya. Kalau aku merasakan antara kamu dan dia ini sama-sama punya power, sama-sama punya seperti prinsip ya, seperti prinsip yang kalian pakai dalam hubungan ini gitu ya. Karena dia juga kamu juga orang yang punya fokus dan keteguhan, dan dia juga memiliki energinya Queen, jadi rasanya dua-duanya seperti seorang pemimpin gitu ya. Dan ini kalian harus kompak di sini ya, harus kompak. Kenapa? Karena dalam ini ya, kalau nggak kompak ya, bagaimana kalian misalnya ya, ibaratnya kuda ini adalah kalian gitu ya, kamu dan dia harus sejalan ya kan, untuk bisa sampai ke tujuan, yaitu tujuan hubungan ini ya, kemanapun kalian ingin mengarahkan hubungan ini, maka harus ada kekompakan yang seiring sejalan, dan dua-duanya harus mau kompromi gitu. Karena aku merasakan di sini kalian dua-duanya kadang-kadang kepingin sama-sama memimpin gitu ya, menjadi seorang pemimpin dalam hubungan ini, dan itu bisa mendatangkan konflik kalau ego tidak dikendalikan ya. Jadi harus ada pengendalian ego, pengendalian diri, dan tentu saja kekompakan kalian mau visi misi dari hubungan ini apa gitu ya. Kalian mesti punya menentukan arah ya kan, menentukan arah kemana hubungan ini akan diarahkan, atau kamu mau hubungan ini seperti apa, berkembang seperti apa nantinya. Itu harus ada kompromi gitu ya. Dan sekali lagi, karena dia disuruh praktis, artinya apapun yang menjadi tujuan itu ya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang praktis ya, langkah-langkah yang praktis, yang realistis ya, termasuk dalam harapan-harapan apapun yang misalnya kalian punya harapan tertentu di sini ya, yang ingin kalian wujudkan dalam hubungan ini, kalian harus realistis, planning, membuat rencana yang benar-benar bisa kalian wujudkan ya, dalam jangka pendek dulu sebelum punya, bukan berarti nggak boleh punya mimpi besar ya, boleh mempunyai mimpi besar, tetapi sekali lagi langkah-langkahnya harus praktis dan realistis ya. Oke. Stand up for yourself and your belief. Oke, pertahankan pendapatmu dan jadilah percaya diri. Oke, ini nah ini dia. Kalau kalian berdua tidak kompromi ya, karena sepertinya kadang-kadang sama-sama ingin memimpin ya,
akhirnya yang terjadi adalah ngotot, saling adu pendapat kayak gitu ya. Jadi tantangannya adalah sama-sama harus mengendalikan ego dan kompromi ya. Challenge those in power but also choose your battle wisely. Jadi hubungan ini bukan kompetisi gitu ya. Hubungan ini bukan kompetisi, bukan seperti adu siapa yang menang atau siapa yang memimpin, enggak gitu ya. Jadi kalian bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bagaimana menyelaraskan satu sama lain, karena tentu saja kalian punya pendapat yang berbeda-beda ya, punya masing-masing pastinya punya kebiasaan berbeda pula gitu. Jadi nggak bisa kalian samaratakan, akhirnya harus sama-sama luwes ya, luwes dan fleksibel dan toleransi gitu ya, toleransi akan perbedaan. Oke, kita tarik saran untuk kalian. Oke, saran untuk kamu dan dia dalam situasi kalian ini. Oke, poise. Oke, kartu ini sebenarnya menggambarkan bahwa kamu itu karena aku tadi mengatakan kalian sebenarnya sama-sama mapan ya. Kalian sebenarnya memang siap untuk hubungan yang lebih serius kayak gitu ya. Siap untuk hubungan yang lebih serius karena secara mental kalian juga sepertinya sudah menyiapkan diri. Hanya saja sekali lagi tantangan kalian adalah bagaimana kalian menyelaraskan dan mengharmoniskan, karena kadang-kadang kalau terjebak ego bisa berantakan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga memperlihatkan bahwa hubungan kalian itu sangat dinamis ya, sangat dinamis, sangat apa ya, kalau kepribadian kamu lebih dinamis, dia mungkin lebih settle, lebih kalem, kamu lebih lebih aktif kayak gitu ya. Tetapi ini sebenarnya adalah saling melengkapi gitu. Ini padanan yang bagus sebenarnya ya. Ini bisa membuat hubungan itu menjadi lebih bergairah, menjadi lebih tidak monoton kayak gitu ya, tidak monoton gitu. Cuman sekali lagi berhati-hati terhadap kalau kalian memiliki keinginan harus ya sekali lagi realistis ya, dan langkah-langkah kalau punya planning tertentu ya harus realistis juga, dan jaga agar jaga emosi aja, jaga keseimbangan emosi, jangan sampai menjadi kompetisi ya, menjadi kompetisi atau siapa yang jadi kepala, siapa yang jadi badan, enggak gitu. Kalian harus baik kepala dan badan itu semuanya saling melengkapi kayak gitu ya, harus kompromi ya. Oke, ini aja buat kalian, semoga ini bermanfaat ya Taurus. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.